Radio Surada, Pangkal Perjuangan. Suara dinamika masyarakat membangun. Dengarkan kami di 107,4 FM dan melalui radio streaming di karawangkap.go.id. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang siaran dalam dan luar studio melalui kanal YouTube Surada Karawang. Radio Surada terus mengudara untuk Karawang maju. Karawang maju. Karawang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya senang sekali di 107,4 FM Surada yang melalui visual Anda @Surada Karawang YouTube dan tentunya siaran di luar studio. Hari ini ada saya Wisnu Nugroho tentunya dan tamu yang mungkin banyak ditanyakan sama warga Karawang, para pendengar, pemirsa. Ada Kepala Dinas dari Perhubungan Karawang, Bapak Muhana SSTP MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Hari ini senang sekali karena kenapa? Karena bagi warga Karawang yang sering mengalami ketika kemacetan ada pertanyaan. Kemana di Subna? Bapak tenar Pak, secara tidak langsung. Tapi yang jelas warga Karawang semuanya, para pemirsa, sebelum Anda menanyakan, saya ada beberapa hal yang mungkin harus diutarakan. Di mana kami mengucapkan terima kasih kepada Blitz Hotel Karawang, kemudian Surada FM, ada MC Karawang Bersatu, dan juga tentunya dari Dishub Kabupaten Karawang. Ada aplikasi yang namanya Tangkar yang bisa Anda download untuk di Play Store ataupun iOS, di mana Tangkar itu merupakan singkatan dari Tanggap Karawang. Selamat pagi pemirsa, Anda akan mendengarkan lebih detail lagi mengenai Dishub Karawang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ini saya Wisnu yang sering dapat banyak titipan pertanyaan. Iya, Pak Wisnu. Ketika kemacetan itu pasti yang ditanyakan Dishub. Pak, mengenai Dishub Karawang sendiri Pak, untuk dari program kerja nih Pak ya, untuk tiap hari, tiap paginya itu mungkin bisa dijelaskan mengenai detailing bahwa Dishub itu menjaga Karawang dan melancarkan yang namanya perjalanan Anda. Bisa dijelaskan Bapak? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas undangannya ini Pak Wisnu dan rekan-rekan dari Kominfo. Saya Muhana SSTP MM selaku Kadishub Karawang. Ini mau menyapa masyarakat Karawang dulu ini ya. Selamat pagi wargi Karawang, Sampurasun. Ya, nah ini terkait dengan tupoksi kami, salah satunya adalah mungkin mengurai kemacetan ya di Kabupaten Karawang. Ini memang menjadi salah satu permasalahan yang tiap hari kita jumpai ya. Nah, Dishub itu selalu hadir. Dishub selalu hadir di titik-titik kemacetan atau titik-titik persimpangan yang sudah kita petakan. Jadi kita punya sekitar 120 orang. 120 orang? Iya. Yang bekerja khususnya di pagi hari dan sore di pagi juga? hari dan sore. Ya. Kenapa di pagi hari dan sore? Karena itu waktu-waktu rawan kemacetan. Iya, gitu. betul Jadi Pak. kalau berbicara bahwa ini selalu macet, sebenarnya tidak selalu macet. Iya. Ya, hanya di pada jam-jam waktu-waktu tertentu saja. Betul. Dan itu memang hal yang wajar Iya. gitu kan. Ketika orang pagi-pagi mau berangkat sekolah, mau mengantar anaknya sekolah, mau bekerja, itu pasti volume kendaraan pasti lebih dari biasanya. Begitu Pak Wisnu. Siap. Untuk titik kemacetan di Karawang mungkin Bapak bisa jelaskan di mana saja mungkin Pak biasa terjadi yang volume kendaraan agak meningkat Pak? Kita biasa di titik-titik arteri ya. Yep. Titik-titik kemacetan itu misalkan di Tanjung Pura gitu kan, terus di Gonggo, Oh iya, terus betul, di betul. Perempatan Johar, termasuk juga lampu merah Joharnya, terus di flyover Lamaran sampai ke Cikampek dan mungkin ke Dengklok. Dengklok juga. Nah, ini kenapa titik-titik arteri ini menjadi titik kemacetan yang melebihi kemacetan di titik-titik lain ya, sewajarnya karena mungkin
itu tempat aktivitas dan perlintasan. Dan pastinya itu kan terlewati ya Pak? Iya, perlintasan seperti flyover lamaran. Flyover lamaran ini pasti macet gitu kan. Enggak hanya 4 titik tapi yang kanan kiri atas bawah Pak. Nah itu, jadi ini memang hal yang wajar menurut saya ya. Karena apa? Karena volume kendaraan Betul. dan mobilisasi masyarakat ini di waktu-waktu itu ya memang sedang tinggi-tingginya. Betul, gitu. betul. Begitu. Mungkin udah dijelaskan ya Pak bahwa tadi secara detailing untuk yang namanya kemana aja sih yang namanya di sub. Sebenarnya di sub itu dari pagi, dari jam 6 kalau nggak salah ya? Dari 6. jam 6 sampai jam 8, terus sorenya dari jam 16 sampai jam 18 minimal. Itu mereka kita sebar di titik-titik Udah ada di tertentu. posisi masing-masing Iya. yang sudah dipetakan tadi. Iya betul, misalkan di Tanjung Pura ya misalkan ada 5 orang di situ. Di flyover Lamaran ada 6 orang dan ini, memang ini tersebar gitu. Jadi semua sudah kita tempatkan. Jadi kami mohon maaf apabila sampai sekarang belum optimal karena memang banyak sekali titik-titik kemacetan yang harusnya ini lebih optimal lagi dari jumlah gitu. Siap. Misalnya flyover Lamaran ini harusnya kan itu dari beberapa arah minimal di satu arahnya itu 2 orang. Sedangkan kita misalkan tempatkan di situ hanya 5 orang. Nah ini kekurangan. Kurang ya Pak, karena Iya. di sebelah kiri pas turunan itu ada. Ada. 3 lagi, sebelah sini juga ada lagi ya Ya, Pak ya. betul. Tapi yang jelas udah jelaskan tadi, saya sudah tanya, jadi kemana yang namanya di Sub Karawang? Mereka dari jam 6 itu sudah on ya Pak. betul. Udah siap sedia menjaga yang namanya keramaian lalu lintas dari Kabupaten Karawang. Satu pertanyaan sudah yang namanya diberikan. Karena kenapa? Karena orang sekarang justru malah ngenya gini, macet kok yang ngatur di Sub ya Pak? Maaf. Iya, jadi sebenarnya kalau dari kewenangan untuk mengurai kemacetan, terus untuk penanganan laka lantas gitu kan, untuk rekayasa lalin, ini kan tidak sepenuhnya oleh Disub. Disub. Gitu kan. Kita juga kewenangannya mungkin sama dengan Satlantas Iya, ya, iya. Satlantas Polres Karawang khususnya ya kita kolaborasi lah gitu. Betul. Jadi tidak bisa lah ini tugasnya polisi, ini tugasnya Disub. Disub. Kita kolaborasi. Tapi yang jelas Gitu. di masyarakat Karawang kalau macet di Subna ke mana? Berarti tenar Pak. Udah terbiasa mungkin Pak. Kita ada 120 orang Pak. Udah terbiasa kalau dia. 120 orang Dalops ya, Dalops itu yang memang ditempatkan di titik-titik itu, di titik-titik persimpangan dan kemacetan gitu. Ya. Pak, mungkin ada pertanyaan lagi Pak mengenai yang namanya dari masyarakat Pak. Ketika kita ingin mengadukan sesuatu kepada Disub, itu dari Disub sendiri ada hotline-nya nggak sih Pak? Atau mungkin kemana kita harus mengadu? Misalkan ada mungkin penyimpangan kayak seringnya lewat untuk mobil yang overload seperti itu Pak. Ya, jadi sampai sejauh ini memang kita masih terintegrasi dengan Tanggap Karawang ya dari Kominfo dan itu memang sudah keharusan gitu. Kita juga pengennya bahwa kalau misalkan kita punya hotline sendiri gitu, ini diperbolehkan tidak? Gitu. Karena untuk memangkas waktu pengaduan dan penanganan. Memangkas birokrasi juga gitu kan. Nah ini sejauh ini kita biasanya melalui saluran Tanggap Karawang atau melalui medsos di Sub sendiri. Oh ada Pak? Iya di IG-nya, IG di Sub Karawang gitu. Dan itu bisa langsung? Bisa langsung. Untuk yang namanya memberikan informasi atau mungkin ingat ya kita sebagai masyarakat tidak atau jangan untuk terlalu menyudutkan berbagai pihak dan juga tidak boleh berkata-kata kasar di sosial media. Pak untuk yang namanya tanggapan sendiri Pak, ada beberapa yang mungkin pernah mengeluhkan kayak kemacetan yang saya bilang tadi atau mungkin ada beberapa hal yang dikeluhkan kepada Bapak, mungkin saya belum tahu, Bapak bisa cerita apa sih yang pernah dikeluhkan oleh masyarakat Karawang kepada Disub Karawang? Silakan Pak. Iya, jadi yang paling banyak pengaduan ke kami itu memang pertama itu terkait dengan pelanggaran ya. Pelanggaran, terus juga kemacetan dan
PJU. Nah itu Pak, yang lampu PJU, penerangan jalan umum Pak. Penerangan jalan umum gitu. Nah ini untuk pengaduan-pengaduan tersebut ya kita sudah berupaya. Jadi ketika pengaduan PJU misalnya di Tangkar ini kita SOP-nya itu 1 kali atau 2 kali 24 jam itu harus kita tangani gitu ya. Jadi mohon maaf kepada warga Karawang yang pengaduannya mungkin belum tertangani, itu kita bukan kesengajaan. Tetapi karena memang di Karawang ini PJU-nya luar biasa Pak. PJU-nya sekarang itu ada sekitar 11.000 PJU. 11.000 lampu jalan. Lampu Ya, jalan. betul. Baik yang berdiri dari tiang maupun yang memang berupa stang gitu. Oh, iya, Berupa siap. stang itu yang nempel, Nempel, lah ya, ya, yang nempel itu. Betul. Nah ini dengan armada yang kita miliki itu ada tiga skylift untuk perbaikan ini ya mohon dimaafkan gitu kalau misalkan kita harus menangani 11.000 PJU gitu. Pasti tiap hari itu pasti ada yang padam. Ada Gitu. aja Pak. Ada terus. Ada terus Iya. gitu. Terus untuk kemacetan Iya, nih Pak. ya, untuk kemacetan ya ini kami juga menghimbau kepada masyarakat tolong bantulah kita ya. Kemacetan ini tidak sepenuhnya salah di sub juga. Itu kadang-kadang masyarakat juga ini berkontribusi dalam kemacetan. Siap. Salah satu contoh ya saya contohkan nih ya, misalkan di perlintasan kereta api yang di Wirasaba. Oh ya. Yang di Wirasaba Betul. yang banyak dikeluhkan Betul. ya. Itu di Wirasaba itu. Nah ini kan kita lihat sendirilah di lapangan. Ketika ada petugas baru mereka tertib. Tertib. Ya, tapi ketika tidak ada petugas, pasti Dia dua potong jalur jalan, itu, Pak, ya. ya dua jalur itu kan semua penuh gitu. Padahal secara aturan kan tidak boleh. Kita Nah. tetap harus mengantri di kiri. Nah ini Betul. juga tolong bantu kami masyarakat. Jadi rambu dan marka jalannya ini juga harus dipatuhi. Gitu Oke, kan. dari Begitu. kesadaran dari warga Karawang sendiri juga ya. Ya betul. Harus ditingkatkan. Pak, aduan misalkan nih saya punya yang namanya aduan keluhan kesah berhubungan dengan Disub. Seperti ada beberapa developer yang mungkin dia punya truk yang keluar itu bawa tanah Pak. Nah itu sebenarnya kita harus segera melaporkan ataukah mungkin kita hanya mengirimkan bukti-bukti baru lapor ke Tangkar? Dan berarti langsung ya ke IG atau kemana tadi Pak? Gimana Pak? Iya, jadi untuk pengaduan pelanggaran angkutan ini memang sebaiknya ini secara langsung, ya, secara langsung. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka cuma melintas, ya mereka misalkan ada beberapa kejadian ada dump truck yang masuk ke jalur Tuparep. Nah jalur Tuparep ya ini kan kita juga ketika penyampaian atau pelaporan itu lambat, kan dump truknya itu udah nggak ada, kita sidak ke bawah itu udah nggak ada, gitu. Kecuali kalau memang itu misalkan sifatnya rutin, ya dump truk itu misalkan ada sebuah proyek melewati ruas jalan yang tidak seharusnya, itu bisa lah ya langsung ketika kita sidak mereka masih ada gitu. Tapi kalau cuma melintas, nah ini yang kita susah gitu kan. Karena udah Kita agak lama laporannya. Iya, laporannya gitu. lama gitu. Paling nanti ya kita pas waktu-waktu tertentu saja ada gitu kan pas patroli kita melintas. Betul. Dan untuk pelanggaran ini kan tidak harus ke Disub juga. Kalau misalkan pas ketemu di jalan itu ada patroli polisi ya bisa laporkan juga gitu. Langsung kan, aja ke ya Pak, Satlantas, gak usah nunggu betul. Disub juga ya. Iya, Karena kenapa? gitu. Karena di Karawang itu lapornya pasti ke Disub. Bagus berarti. Lapornya pasti ke Disub, udah tenar Pak ya. Tapi Pak mengenai yang namanya laporan sendiri, ada beberapa yang mungkin dari warga Karawang yang ingin tahu juga Pak. Kita balik lagi ke awal tadi bahwa Disub itu jam 6 pagi sudah menjaga Karawang, sudah standby untuk Karawang. Dan mungkin bisa dijelaskan Pak untuk dari, maksudnya gini,
dari jam 6 itu ngapain aja sih Pak untuk dari pihak Disub sendiri Pak sampai sore harinya Pak? Iya, jadi untuk mengurai kemacetan di jam-jam sibuk itu kita biasanya langsung mengatur lalu lintas Ya. dan juga kita terapkan rekayasa lalu lintas. Ya, salah satu contohnya misalkan kita di Tanjung Pura ya. Di Tanjung Pura itu ketika pukul 6 sampai pukul 8 kita pasti tutup jalur yang ke KPU, yang ke Jalan Yang bilang Baru. itu, Nah, betul. itu sebagai upaya kita untuk mengurai kemacetan. Nah, ini juga harus dipatuhi juga oleh masyarakat ya. Karena orang taunya ngambil jalan situ, Pak. Jangan juga memaksa kami untuk melanggar rekayasa lalin yang sudah diterapkan gitu. Ya, Gitu, kesadaran Pak. masyarakat sendiri Kesadaran nih. masyarakat juga harus Oke. ditingkatkan gitu, Pak. Dan ini untuk beberapa masyarakat, ini kita pemirsa, pendengar 107,4 FM Sturada dan visual melalui Sturada Karawang YouTube. Ada di Sub Karawang di sini yang banyak yang masuk Pak pertanyaan. Di mana kira-kira nih untuk di Sub apakah sudah ada CCTV atau ATCS untuk memantau lalu lintas Karawang ini? Bapak bisa menjelaskan Pak? Ya baik, ya jadi untuk CCTV kita memang kita baru punya 10 titik Baru 10 titik. dari sekian luas Kabupaten Karawang, kita baru punya 10 titik CCTV. Siap. Yang pengadaan memang dari APBD kita ya. Nah ini mungkin di tahun depan saya ingin lebih banyak lagi ya untuk membantu, memantau dan memonitoring pergerakan lalu lintas di Kabupaten Karawang. Dan untuk ATCS ini milik Kementerian Perhubungan. Jadi bukan milik kita. Bukan milik pribadi kita. kita. Jadi Dan kalau di di Karawang. ATCS itu kan mereka menempatkan di apil-apil, Iya. ya di setiap apil ya misalkan di Tanjung Pura itu kan ada, terus di apil DPRD ya di lampu merah DPRD, terus sampai ke Cikampek, Cikampek yang ya di sana, di Pak, ya? Dauan Betul. gitu. Nah itu milik Kementerian Perhubungan. Kita hanya bisa memantau atau memonitoring titik-titik itu kalau kita minta akunnya. Kita minta akun di sana gitu. Betul. Gitu. Ya, Pak ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana koordinasi di Sub dengan instansi lainnya seperti kepolisian dalam mengatasi kemacetan? Mungkin dijelaskan tadi mungkin mengenai sinergi dari di Sub sendiri dengan Polres Karawang, Pak. Iya, jadi kita itu kan ada namanya Forum Lalu Lintas. Nah, Forum Lalu Lintas itu yang isinya di Sub Karawang, Satlantas Polres, terus dari Jasa Marga. Nah, itu semua termasuk juga dari PUPR ya, terkait dengan sarana prasarana jalannya. Nah, kita tiap bulan minimal 1 kali itu ada pertemuan, ada yang kita bahas terkait dengan penanganan kemacetan, penanganan mungkin tindak kejahatan ya. Nah ini kita ada forumnya namanya Forum Lalu Lintas. Nah itu bentuk kegiatan sinergi kita dengan Satlantas dengan instansi lain. Beberapa apa tadi kepolisian, di Sub. Polisian, di Sub, PUPR dan dari Jasa Marga. Oke. Pak tadi sudah ada banyak pertanyaan tapi saya mungkin kembali ke yang ini nih. Kira-kira rencana jangka panjang untuk mengatasi kemacetan yang ada di Karawang dari pihak di Sub Karawang seperti apa sih Pak? Bingung kan? Karena kenapa? Karena dari masyarakat sendiri harusnya membantu di Sub juga. Iya nggak Pak? Ya. Mungkin dijelaskan Pak untuk yang namanya jangka panjang nih Pak kira-kira untuk mengurai kemacetan Pak. Dari program kita ke depan secara jangka panjang ini memang yang pertama itu kita tidak hanya membuat atau melaksanakan kegiatan yang bentuknya fisik seperti pembangunan, terus juga pembangunan PJU, marka jalan, terus rambu jalan.
kita juga harus mengedukasi. Ya. Mengedukasi masyarakat bahwa buat apa kalau ada rambu tapi tetap tidak diindahkan. Malah dilanggar ya Gitu, Pak. Malah dilanggar. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bantulah kami gitu kan. Bantu kami, Anda cukup mematuhi rambu dan marka jalan. Ya, selebihnya nanti saya selaku Kadisub dengan Disub Karawang, dengan Satlantas, dengan instansi yang memang langsung berhubungan dengan lalu lintas, ini juga akan melaksanakan rekayasa lalin. Iya, betul. Terus juga kita misalkan di titik-titik tertentu itu memang harus ada intervensi yang lebih nanti kita laksanakan. Cuma sekali lagi bantu kita ya. Bantu kita dengan kesadaran dari masyarakat juga. Gitu bahwa berlalu lintas ini kan untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Betul sekali. Itu yang patut disadari gitu kan. Gitu. Jadi emang harus ada kerjasama juga ya antara Disub dengan warga Karawang sendiri. Iya, nanti kita mungkin ya tadi itu. Ada kampanye tidak mungkin Pak? harus kegiatan fisik ya. Jadi nanti ada edukasinya gitu kan ke masyarakat terutama. Ya, betul. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Atau ada 2 pertanyaan lagi? Oke. Mengenai yang namanya parkir di marka jalan atau di samping jalan. Mungkin Bapak sering mendengar bahwa ada beberapa, kalau kemarin sih di Bundaran Charles ya, namanya Bundaran Charles, sama yang mau ke arah mana sih Pak, yang dari Cikampek sana itu loh. Nah itu ada truk gede. Jatisari ya itu Pak. Jatisari. Nah itu yang pertama, apakah itu harus lapor ke pihak Disub atau ke kepolisian Pak? Mungkin bisa dijelaskan satu. Terus kemudian juga untuk yang namanya laporan tersebut apakah harus ada berupa gambar, foto, ataukah hanya berupa detailing dari kejadian aja Pak? Bisa dijelaskan mohon. Iya baik. Untuk yang pertama untuk parkir liar di Jalan Baru ya, terutama di Bundaran Kepuh, di depan KPUD, di seberangnya itu kan. Betul. Terus di Bundaran Charles, ini kita bukan tiap hari lagi ya, kita ada SOP yang saya terapkan bahwa nanti misalkan untuk patroli, untuk yang piket, itu per 2 jam sekali itu mereka harus mutar. Mereka harus patroli untuk mengusir ya kendaraan-kendaraan yang parkir tidak semestinya. Nah itu, tetap Gitu ada kan. patroli Pak? Ada patroli kita tiap hari. Memang ya ngeyel ya Pak ya. Pak Wisnu ngeyel sih. Sampai bosen Bapak ya? Sampai bosen saya gitu Iya. kan. Nah ini memang harus ada kolaborasi lah menurut saya. Harus ada kolaborasi dengan instansi lain. Salah satu contoh penyebabnya gitu yang sering saya lihat di lapangan. Ternyata mereka juga seperti difasilitasi. Ya. Di Bundaran Charles itu ada warung makan di situ. Ada warung kopinya juga. Warung kopi. Nah, mereka berhenti tidak hanya untuk istirahat, ternyata untuk makan, untuk ngopi di situ kan. Nah, kalau hemat saya itu dengan kita hanya mengusir itu tidak diindahkan, Pak. Capek sendiri malah. Capek, Pak. Ya. Itu misalkan kita sekarang kita usir, setengah jam setelah kita pergi itu mereka ada lagi. Ada lagi. Gitu. Baiknya ya ditertibkan juga warung-warungnya itu. Iya, gitu sebagai kan. penyedia jasa istirahat tadi Pak. Warung-warungnya ditertibkan, terus di situ ada posnya mungkin dari pos kepolisian ya Satlantas. Betul. Itu juga mungkin ada personilnya di situ gitu. Yang pasti kita sudah upaya. Tapi sekali lagi memang ini tidak mudah. Gitu. Kita sebagai pemerintah daerah juga ya sebenarnya harus menyediakan solusi gitu. Kita usir mereka hanya berpindah. Tapi kalau misalkan kita usir, kita ada misalkan tempat itu ada loh, disediakan, ada rest area kita sediakan. Nah, itu mungkin lebih enak lagi ya Pak ya. Lebih enak ya Betul. kita gitu, tidak hanya mengusir karena kalau hanya mengusir mereka hanya pindah.
Betul. Itu biasa terjadi di lapangan seperti itu. Dan untuk Jatisari, Ya. ini kebanyakan mereka menghindari timbangan. Ya, timbangan angkutan Betul, ya, betul. odol gitu kan. Nah, ini kita juga dilema karena apa? Karena timbangan itu kan kewenangannya bukan kita. Ah. Itu bukan punya kita itu, Oh, bukan punya siap, kabupaten siap, itu siap, timbangan itu. Gitu. Jadi mereka menghindari kegiatan yang memang bukan kewenangan kita. Kita hanya bisa membantu, udah ayo pergi gitu kan. Hanya bisa Gitu. untuk mendorong Iya, Pak ya. Tapi untuk timbangannya bukan milik kita. Oh ya, karena ini dari masyarakat bilang kondisi lalu lintas di jalur Pantura Pak, informasi khususnya sekitar kawasan Jatisari, Balongandu, Karawang dikeluhkan oleh warga nih Pak, di mana jumlah kendaraan overload dilaporkan berhenti dan parkir sembarangan di bahu jalan sehingga menutup salah satu jalur untuk diduga menghindari operasi timbangan yang tadi sudah masuk tadi Pak. Dan emang itu bukan 1-2 laporan yang masuk ya Pak. Dan dari Dishub Karawang sendiri sebenarnya udah tahu gitu loh. Nah, cuman tadi setelah terlepas dari kewenangan dan timbangannya mungkin Pak dijelaskan bahwa itu bukan milik Dishub sendiri ya Pak ya? Bukan milik Dishub Karawang. Oh. Itu milik provinsi ya. Betul. Milik provinsi. Tapi karena itu di Karawang, lapornya ke Dishub Karawang. Ya kalau dari jalur juga sebenarnya bukan jalur kita itu, tapi karena ya pemerintah daerah itu wilayah pemerintah daerah ya pasti di Karawang ini yang Mau nggak selalu, mau yang dicolek apa? Iya. Pokoknya warga Karawang udah cinta sebenarnya Pak sama Dishub Karawang. Sampai yang tadi yang saya bilang pas pembukaan, Pak ini di mana aja sih Pak? Kan kita udah macet Pak. Padahal udah jam 6. Udah dijelaskan sama Bapak tadi ya Pak ya. Betul. Tapi sekali lagi menyapa pemirsa, pendengar semua di 107,4 FM Surada Karawang. Ada visual juga di YouTube Surada Karawang. Terima kasih untuk Bridge Hotel Karawang, Surada FM, kemudian MC Karawang Bersatu. Dan juga kali ini kita kehadiran dari Dishub Karawang yang banyak pertanyaan yang sudah mulai dijawab satu persatu. Dan sudah jelas mengenai PJU, mengenai kondisi jalanan, kemacetan, fungsinya Dishub di mana, tugasnya di mana. Udah dijelaskan sama Kepala Dinas dari Dishub Karawang yaitu Bapak Muhana SSTP MM yang hari ini alhamdulillah sudah hadir dari tadi pagi ya Pak. Sudah dengan kegiatannya mulai juga dan juga tadi sudah menyempatkan ke sini. Tapi ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir ya Pak yang bisa saya tanyakan. Pak mengenai yang namanya kondisi kemacetan sendiri Pak, sebenarnya itu bisa nggak sih diuraikan lebih clear lagi dalam artian misalkan jam 4, jam 5 di beberapa titik itu kan macet banget Pak. Bisa nggak sih dari Dishub sendiri memberikan jalan alternatif lain atau mengarahkan ke yang lain? Gitu silakan. Iya, baik Pak Wisnu. Jadi untuk rekayasa lalin ini sebenarnya lebih mudah kalau kita juga didukung oleh sarana prasarana jalan. Ya. Misalkan ya saya contohkan di yang benar-benar misalkan krodit yang banyak pengaduan ke kita, itu di jalur yang Tanjung Pura, Terminal Tanjung Pura. Oh yang Itu itu kredit sekali ya di situ. Kita sudah rekayasa lalin di situ dengan menutup jalur yang ke arah KPUD itu di jam-jam tertentu, tetapi itu tidak optimal juga. Betul. Gitu. Yang seharusnya yang optimal gitu kan, kita mengadakan rekayasa lalin dengan mengalihkan arus. Misalkan yang ke arah Dengklok itu satu jalur, ya kita berlakukan di satu betul. jalur. Nah untuk yang ke arah Dengklok ke Karawang. dari Dengklok ke Karawang itu jangan melewati jalur itu. Tanda kutip kayak misalkan kita dibuang mungkin Ya, lain. misalkan dibuang ke arah jalan irigasi. Nah, jalan irigasi yang nanti dia keluarnya Tembus ke mungkin Kodim. di Karangpawitan. Ya. Atau di Kodim, Kodim. gitu kan. Cuma ya itu harus didukung juga oleh mungkin PUPR ya. Iya, Udah betul. bagus belum? Ya, Gitu kan betul. jalan yang di pinggiran irigasi itu. Gitu. Karena itu tidak ada alternatif lain. Ya. Gitu. Berarti tadi pertanyaan yang mengenai Bapak boleh nggak sih si Dishub ini merekayasa? Bisa.
Tapi Bisa. kan butuh yang lain juga untuk membantu dari rekayasa tadi ya Pak ya. Iya, jangan sampai ya nanti kalau misalkan kita alihkan jalurnya, ini mereka tidak ada jalur lain gitu kan. Malah mentok jadi. Gitu, jadi mentok. Betul, gitu. betul, betul. Dan untuk rekayasa lalin ini memang kita kolaborasi dengan Satlantas Polres Karawang. Beberapa pihak juga. Jadi kita butuh kajian, kita butuh penilaian gitu untuk melakukan rekayasa lalin ini. Jadi di sub juga tidak bisa misalkan semena-mena gitu kan tanpa koordinasi dengan Pihak Satlantas lain, Polres iya. Karawang Betul. gitu. Ya siap. Pak ada pertanyaan lagi nih Pak, mudah-mudahan gak bosan. Untuk yang namanya hal-hal apa saja sih yang harus saya laporkan ke Dishub? Jadi kalau ada masalah apa aja Pak? Mungkin kalau dalam kan misalkan kejepit cincin, masuk ke mana ke pagar itu ke damkar. Nah ini hal-hal apa saja yang harus saya laporkan ke Dishub? Jadi Dishub itu menerima laporan apa aja sih Pak? Bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak? Jadi sesuai dengan kewenangan kita gitu kan, hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas jalan dan angkutan yang memang menjadi kewenangan di Sub Karawang. Trayek maksudnya? Trayek misalkan, Iya. terus juga ada mungkin angkutan barang, angkutan penumpang gitu kan. Terus untuk perlengkapan jalan itu apa aja sih? Itu ada marka jalan, ada PJU, ada rambu jalan. Iya. Nah itu. Rambu Gitu. kalau misalkan ada sempat tuh yang bundarannya hilang entah dicopet entah gimana nggak ngerti lah. Itu lapor juga ke Dishub ya Pak? Yang apa? Yang cermin bundar itu. Ah, Itu udah bosen tuh Pak. Udah bosen. Pak. iya. Nah ini makanya saya juga meminta kepada masyarakat ya bahwa marka jalan, terus rambu jalan, ini kan kita pasang itu untuk keselamatan. Ya, Untuk memberitahu ya. bagi masyarakat yang berlalu lintas. Nah ini tolong dijaga juga gitu, jangan cuma misalkan di Sub aja yang jaga ini Iya, kan, misalkan iya. cermin cembung itu kita tiap tahun itu pengadaan Pak. Selalu pengadaan. Tapi sekarang itu, aduh jadi banyak titik-titik tertentu cermin cembung ini sengaja dicolok. Iya. Ya dicolok ya. Karena mereka sudah tahu ternyata itu bukan cermin ya. Itu bahannya bukan cermin gitu kan. Jadi ya saya mohon ya kepada masyarakat rambu dan marka jalan maupun perlengkapan jalan lainnya ini kita pasang, kita bangun itu untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat. Tetap dijaga Jadi ya harus Pak dijaga, ya. Betul. ya. Hal-hal yang udah harus dilaporkan sudah dijelaskan tadi. Untuk yang namanya sinergitas juga dengan beberapa pihak sudah dijelaskan tadi mengenai yang namanya kewenangan dari Dishub. Jadi kembali Pak emang untuk macet emang Dishub nggak bisa suruh belok aja, nggak bisa karena harus ada tadi koordinasi ya Pak dengan lantas ataupun dari beberapa pihak termasuk PUPR juga. Misalkan diarahkan tapi jalannya jelek. Iya, mungkin Gitu. saya tambahkan ini Iya. Pak Wisnu Iya. ya. Jadi ada beberapa misalkan U-turn nih ya, Iya. U-turn. Pak ini kenapa ditutup? Pak ini kenapa dibuka? Kan tinggal belok Pak Nah gitu. itu ya untuk U-turn juga mohon maaf ya. Ini bukan hanya kewenangan full dari Dishub. Dishub. Kita harus juga ada rekomendasi Oke. dari Satlantas. Kita bertanya dulu Pak ini ada aduan masyarakat. Ada permintaan masyarakat untuk pembukaan U-turn misalnya Ya. kan. Untuk pembukaan U-turn ini seperti apa? Ya kalau misalkan dari Satlantas jangan dulu lah Pak katanya gitu kan. Ini untuk kebaikan masyarakat juga gitu daripada nanti banyak kecelakaan gitu. Nah, Tidak ini, bisa menyalahkan dari pihak Ya, iya, Dishub betul. karena bukan tentu juga salah dia. karena kita memang kalau mungkin untuk sarananya kita Ya. memang ada gitu kan. Misalkan barrier beton itu memang dari kita. Nah, itu Pak. Biasanya sih kalau BRI itu yang ini ya Pak, kalau misalkan ada beberapa acara ataupun kayak kemarin pas ya pulang-pulang mudik itu. Iya. Nah itu mau nggak mau tuh jangan, ketika sudah itu jangan dibuka ya Pak Nah dari itu masyarakat juga biasa tuh. kita berkoordinasi dulu dengan Satlantas. Oke. Ini boleh nggak kita buka gitu? Karena ada beberapa titik-titik U-turn yang justru ini membahayakan kalau kita buka gitu. Jadi sekali lagi
itu bukan murni kemauan kita Ya. ya Bu. Nggak Ini bisa kita- nyalahin Ya, Disub ini juga. juga kita hasil koordinasi dengan Satlantas Polres Karawang gitu. Nah, makin jelas ya sekarang di mana fungsi di Sub Karawang, karena baik lagi tadi Pak, mungkin baik lagi ke pertanyaan yang awal banget bahwa Bapak sudah dicintai khususnya di Sub ya Pak. Karena kenapa tiap macet Karawang pasti yang terlontar di Subna kamana ya? Terima kasih. Dan tadi juga banyak pertanyaan yang mungkin Anda bisa jawab tadi juga pertanyaannya yang mungkin udah detail ya Pak, bahwa ada beberapa kewenangan di mana tidak sepenuhnya di Sub yang bertanggung jawab, karena juga butuh juga dari beberapa pihak seperti kepolisian ataupun PUPR ataupun masyarakat sendiri yang bersinergi dengan di Sub khususnya agar bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan di Kabupaten Karawang ini. Dijelaskan juga untuk yang namanya pertanyaan yang sudah masuk bahwa di Sub itu sudah ada jam 6 pagi sampai juga ada yang jam 4 sore ya, tugas jam 4 sore sampai jam 6. Jadi jangan sampai ada bilang atau ada pikiran yang wah di Sub Karawang kemana ya. Sebenarnya udah ada, tapi Anda mungkin karena tidak bisa terlalu banyak dari personel ya Pak untuk menjaga. Harus kita bagi, Oh iya, betul, sesuai betul. dengan titik-titik kemacetan gitu. Di mana titik-titik kemacetan Karawang itu udah banyak ya Pak ya. Mungkin personelnya harus ditambah. Tapi yang jelas terima kasih sebagai penutup ya, terima kasih untuk para pendengar, para pemirsa di 107,4 FM Surada, visual melalui Surada Karawang di YouTube-nya. Dan kali ini siaran luar studio di Bridge Hotel Karawang, Surada FM, kemudian MC Karawang Bersatu, dan di Sub Kabupaten Karawang, di mana telah hadir tentunya Kepala Dinas di Sub Karawang, Bapak Muhana SSTP MM. Pak, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Pak Wisnu. Mudah-mudahan juga warga masyarakat Karawang udah jelas sekali dengan penjelasan dari pertanyaan yang telah mereka berikan dan mereka tanyakan kepada di Sub Karawang. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Pak, insya Allah ya Pak. Karena kenapa? Karena setiap pagi yang ada di pertanyaan di Sub Karawang kemana ya? Itu antara cinta dan juga ingin nanya. Terima kasih. Saya Wisnu Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.